Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang kelainan atau penyakit yang sering terjadi pada sistem respirasi manusia. Nah, silahkan disimak ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Oke, kita mulai dengan kelainan yang pertama. Yang pertama itu adalah berkurangnya jumlah Hb atau hemoglobin. Hemoglobin ini merupakan saat yang terikat di dalam eritrosit. Jadi eritrosit kita atau sel darah merah kita itu mengandung Hb atau hemoglobin. Hemoglobin ini gabungan antara pigmen heme yaitu pigmen merah dan globin. Globin ini adalah protein globin di dalam darah. Dalam proses peredaran darah, Hb ini membantu untuk mengikat oksigen. Jadi oksigen yang kita hirup pada proses pernafasan ini bisa sampai ke sel-sel tubuh yang membutuhkan, itu karena ada Hb yang mengikat. Nah, bila ada kelainan di mana jumlah Hb ini berkurang di bawah normal, maka yang terjadi adalah otomatis kesulitan pengikatan oksigen. Jadi oksigen yang harusnya dibutuhkan oleh sel-sel tubuh itu tidak bakalan sampai ke sel-sel tubuh kita kalau jumlah Hb-nya berkurang. Nah, Hb normal itu sekitar 14 sampai 15 ya, berbeda pada laki-laki dan wanita. Laki-laki Hb-nya lebih tinggi dibandingkan wanita. Jadi normalnya kalau tidak salah laki-laki sekitar 14-an, perempuan itu sekitar 12 ya. Nah, ini kadang juga kita sebut dengan penyakit anemia. Jadi berkurangnya jumlah hemoglobin. Jadi ini biasanya ditandai dengan ngantuk. Jadi orang yang Hb-nya rendah itu biasanya mengantuk. Jadi salah satu pertolongannya itu adalah kalau memang Hb-nya sangat rendah itu biasanya dibantu dengan cara transfusi darah. Nah, kemudian kelainan yang kedua yang biasa terjadi adalah keracunan gas CN atau sianida dan CO atau karbon monoksida. Nah, keracunan ini dia mengganggu proses pengikatan oksigen oleh darah karena gas CN dan CO ini memiliki daya afinitas atau daya ikat yang lebih tinggi terhadap Hb dibandingkan daya ikat Hb terhadap oksigen. Jadi otomatis di sini untuk kalau misalnya di dalam sistem pernapasan kita terdapat gas CO dan oksigen, kemudian di sini ada Hb yang akan mengikat, maka Hb ini akan lebih memilih berikatan dengan CO dibandingkan dengan O2. Jadi O2 akan tersingkir dari sistem pernafasan apabila ada gas CO dan O2. Kenapa? Karena gas CO ini afinitasnya atau daya ikatnya terhadap Hb itu jauh lebih tinggi dibandingkan terhadap O2. Jadi makanya O2 akan tersingkir dari sistem pernafasan apabila ada gas CO atau CN. CO ini biasanya kita peroleh dari proses pembakaran ya. Jadi misalnya dari asap kendaraan bermotor atau misalnya ada yang bakar-bakar sampah. Nah, itu dia mengandung gas CO. Nah, makanya kita tidak dianjurkan ya untuk menyalakan mesin kendaraan bermotor di tempat yang tertutup. Jadi misalnya mau dipanaskan kendaraan bermotornya, maka harus dikeluarkan atau garasinya harus dibuka agar udara bebas bisa masuk. Itu untuk mencegah agar CO ini tidak masuk dalam sistem pernafasan. Nah, jika 70% sampai 80% hemoglobin dalam darah mengikat CO, dia akan membentuk HbCO, maka ini bisa menyebabkan kematian. Jadi itu tadi ada kasus di mana seseorang tidak membuka garasinya, dia menyalakan mobilnya dalam keadaan tertutup. Ini bisa membuat seseorang mati ya apabila kadar CO-nya meningkat dalam darah, karena dengan sendirinya CO ini oksigen akan tersingkir ya, dia akan digantikan oleh karbon monoksida. Jadi ini lumayan berbahaya ya. Kemudian kelainan yang lain itu asfiksi. Asfiksi ini adalah gangguan pengikatan atau pengangkutan CO2. Jadi sebenarnya apabila terjadi keracunan dan berkurangnya kadar Hb ini masuk asfiksi ya. Jadi gangguan pengangkutan oksigen ke sel-sel atau jaringan tubuh. Ini untuk yang tadi di awal dijelaskan keracunan dan berkurangnya jumlah Hb itu termasuk dalam kategori asfiksi. Kemudian selanjutnya di sini kelainan yang selanjutnya adalah kanker paru-paru. Ini yang saya kira semua orang sudah tahu ya, penyebab utama itu adalah rokok. Walaupun tidak semua orang yang kanker paru-paru itu penyebabnya rokok ya.
Nah, di sini dipicu oleh polusi udara dan asap rokok yang mengandung hidrokarbon. Ini utamanya perokok pasif itu lumayan berbahaya. Ya, jadi memang tidak bahwa hari ini merokok terus besok langsung kena kanker. Ya, jadi biasanya ini dia butuh waktu yang lama puluhan tahun sel-sel kanker sehingga puluhan tahun sampai muncul kanker. Ya, jadi seandainya bahwa hari ini merokok terus besok kanker, maka pasti produk-produk rokok tidak bakalan ada yang laku ya. Oke. Jadi tetap harus menjaga kesehatan untuk menghindari kanker paru-paru. Kemudian empisema. Empisema ini merupakan gangguan pada alveolus. Jadi alveolus ini adalah tempat pertukaran gas ya, pertukaran gas CO2 dan oksigen di dalam paru-paru. Dia berupa gelembung. Jadi orang yang menderita empisema ini dia empisemanya alveolusnya hilang elastisnya. Jadi dia tidak elastis. Alveolus itu kan dia seperti balon. Balon itu kalau ditiup langsung mengembang, kemudian begitu kita lepas bagian yang diikat maka dia langsung mengempis. Nah, seperti itulah alveolus di dalam paru-paru. Nah, orang yang empisema ini karena pengaruh rokok atau pengaruh alergi itu alveolusnya sudah tidak elastis, jadi dia gampang terisi udara, tapi susah untuk mengempis ya. Jadi gampang menghirup tapi susah untuk menghembuskan nafas karena alveolus sudah tidak elastis. Nah, ini ya disebabkan oleh kebiasaan merokok atau polusi asap rokok atau mungkin polusi udara bagi yang tinggal di tempat-tempat kawasan industri. Kemudian asma, ini penyakit umum juga banyak yang mengalami ya. Terjadi akibat penyempitan saluran pernafasan. Ini biasanya yang menyempit itu daerah bronkus. Ditandai dengan wheezing, batuk dan rasa sesak di dada secara berkala. Jadi biasanya orang yang asma ini kambuh penyakitnya apabila dia alergi ya. Contohnya alergi dingin. Apabila musim dingin itu biasanya akan kambuh. Salah satu pengobatannya itu adalah diobati dengan bronkodilator yang dihirup atau kita kenal dengan istilah inhaler yang biasanya disemprot, kemudian itu proses penyembuhannya yang cepat ya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada TBC atau tuberkulosis atau sekarang itu kita dengar biasanya kita sebut dengan istilah TB. Ada TB paru. Ini juga lumayan berbahaya, banyak yang meninggal karena menderita penyakit TBC. Ya, walaupun sekarang itu ada penyakit corona, tapi TBC ini tidak kalah berbahaya dengan virus corona ya. Ini juga lumayan berbahaya karena banyak kematian sebelum-sebelumnya itu penyebabnya adalah TBC atau TB. Nah, sekarang itu lebih dikenal dengan istilah TB. Nah, ini timbul bintil-bintil kecil pada alveolus. Ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ini merupakan salah satu bakteri penyebab TBC. Jadi untuk mendeteksi penyakit TB ini biasanya dengan cara mengambil dahak penderita, kemudian diperiksa. Apabila misalnya di dalam dahaknya itu ada Mycobacterium tuberculosis, maka artinya dia menderita penyakit TBC. Jadi ciri-cirinya itu penderita biasanya batuk berat disertai dengan batuk darah dan badan kurus. Jadi makanya harus berhati-hati ya. Batuk darah itu berhubungan dengan paru-paru, gangguan pada paru-paru. Pneumonia ini juga penyebabnya adalah bakteri, yaitu bakteri Diplococcus pneumonia. Ini merupakan radang paru-paru atau radang yang terjadi pada dinding alveolus. Kemudian radang, ada beberapa radang ya yang biasa terjadi. Bronkitis, ini juga umum terjadi. Radang pada bronkus. Di sini setiap ada awalan akhirantis itu merupakan penyakit radang ya. Jadi radang pada bronkus, bronkitis, radang pada hidung itu rinitis, radang pada sinus itu sinusitis. Sinusitis ini dia terletak di sini ya. Contohnya ini misalnya hidung. Misalnya ini hidung. Nah, ada di bagian sini ada tulang berongga di dalam itu disebut sinus. Kemudian di belakang alis dan di belakang tulang pipi. Nah, itu adalah kawasan daerah sinusitis. Jadi kalau misalnya orang menderita sinusitis, ini biasanya di sepanjang saluran pernafasannya itu biasanya penuh dengan lendir. Walaupun dia tidak lagi flu ya, itu biasanya berlendir. Itu sinusitis. Kemudian laringitis.
radang pada laring. Kemudian pleuritis, radang pada pleura. Pleura ini adalah selaput pembungkus paru-paru, itu terdiri atas 2 lapis. Kemudian di antara lapisan pertama dan kedua ini terdapat cairan limfa. Cairan inilah yang berfungsi untuk melindungi gesekan pada saat paru-paru mengembang dan mengempis. Jadi kadang pleura juga mengalami radang, maka itu disebut dengan pleuritis. Kemudian tonsilitis, radang pada tonsil. Nah, tonsilitis ini yang biasa disebutkan oleh orang awam itu adalah amandel. Jadi di dalam mulut itu, kalau kita buka mulut itu kelihatan ya, di bagian dalam dekat kerongkongan tenggorokannya, di situ terdapat empat ya, 2 pasang tonsil atau amandel. Jadi kalau misalnya dia mengalami radang itu disebut dengan tonsilitis. Ada beberapa orang yang kalau misalnya radangnya itu cukup besar, itu biasanya dibantu dengan cara operasi. Jadi dia ini merupakan kelompok jaringan limfoid yang ada di dalam rongga mulut. Oke. Saya kira cuma itu ya kelainan-kelainan yang biasa terjadi, dan yang paling umum saya kira flu. Di sini saya tidak tuliskan. Flu ini merupakan penyakit yang saya kira semua orang pernah kena ya. Jadi dia merupakan penyakit musiman pada saluran pernafasan kita, yang juga gampang menular karena disebabkan oleh virus. Jadi virus influenza itu umum terjadi pada semua orang, jadi merupakan penyakit musiman ya. Oke, sekian untuk materi kita hari ini, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.